Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ini mudah-mudahan menjadi video terakhir tentang Rismon ya. Mudah-mudahan. Tapi mungkin sepertinya tidak akan sampai yang terakhir karena puncak permasalahan Rismon ini belum sampai. Nanti minimalnya setelah Lebaran permasalahan Rismon ini akan menjadi lebih ramai lagi. Memang saya kira ini berhasil ya, Tremul tuh di dalam, atau katakanlah kubu Jokowi di dalam mengalihkan isu ini minimalnya sementara begitu, karena memang di media begitulah adanya ya. Ini berhasil sampai saat ini, tapi bukan berarti juga menghentikan permasalahan ijazahnya Jokowi sama sekali. Oh enggak, itu masih amat sangat berjalan. Jadi menunggu gebrakan yang lain, nanti ada gebrakan yang lain, ini Jokowi harus punya gebrakan yang lain lagi. Apa itu? Ya entah, tidak tahu. Tapi sepertinya kubu Jokowi itu sudah mulai kehabisan peluru. Kita nih baru mau angkat begitu ya. Kita baru mau berangkat. Nah, cuman kalau kita membahas Rismonnya ya menyendiri, saya katakan berulang kali bahwa apa yang dia katakan itu make sense ya. Dan itu tidak bisa dihapus begitu. Dan tatkala yang bersangkutan ini berubah arah, itu kan menjadi suatu keheranan tertentu. Dan karena satu dan lain halnya itu hanya membuktikan kepada kita bahwa kubu Jokowi itu bermainnya ya demikian ya. Dia itu memang preman kok, mereka itu preman. Pada akhirnya orang yang orang pihak yang berseberangan dengan orang-orang Jokowi itu, dia akan dicari titik lemahnya sampai yang bersangkutan ini mau bergabung dengan mereka. Nah, makanya saya katakan pada akhirnya para penjahat itu akan satu kubu. Jadi kalau misalkan Rismon ini memiliki kejahatan yang mana seharusnya Rismon itu bertobat saja begitu, sebagaimana kata Gus Nur kemarin. Jadi Rismon ini punya kejahatan, kemudian kejahatan itu dia lolos begitu ya, tapi diketahui sama pihak Jokowi, itu bakal jadi bakal jadi sandra Jokowi. Dari dulu begitu dia mainnya ya. Bisa sampai sebesar ini pun dia mainnya begitu. Bukan kebetulan juga PDIP itu partai yang banyak korupsinya lah ya, kita katakan demikian. Kemudian Jokowi itu besar di sana, kemudian jadi tahu mana yang punya masalah, kemudian jadi tahu bagaimana mengakomodasi, begitulah. Ya itu dia Joko Widodo. Makanya kita katakan biadab gitu. Nah, ini kalau kita berbicara Rismonnya khusus nih, beberapa kali ternyata begitu ya, orang yang mempermasalahkan ijazahnya Rismon itu siapa ini, Bang Bill ya. Ini bener-bener lo datang ke Jepang. Ini ongkos berapa sih ke Jepang itu kalau tidak salah? 19 ya, 14 sampai 19 juta lah pulang pergi gitu. Ya lumayan ya, kalau sama hotel segala macam, belum lagi jajan gitu. Cuman uang segitu sih untuk channel YouTube sebesar Bang Bill ada lah begitu ya. Maksudnya tidak kesulitan juga uang sebesar itu mah. Jadi kita tidak bisa ini ada biaya dari Jokowi, enggak juga. Kalau cuman sebesar ini mah datang ke Jepang affordable lah begitu. Dan ternyata datang ke Yamaguchi dan audiensi dengan pihak Yamaguchi. Saya sudah melihat videonya yang kemarin itu. Ternyata memang benar kata pihak Yamaguchi itu, mereka tahu pembicaraan tentang Rismon di Indonesia, dan Rismon memang tidak ada data penelitiannya di Yamaguchi. Nah itu dulu ya. Cuman ada beberapa ada beberapa note juga bahwa kita katakan permasalahan ijazah Rismon ini bukan menjadi concern bagi kita ya. Cuman karena sekarang Rismon jadi di seberang sana ya, kita mau berterima kasih begitu kepada Bang Bill dan kawan-kawan. Berarti ini kan pada akhirnya tidak menunjukkan bahwa apa-apa yang dikatakan Rismon sebelumnya itu salah. Tidak, kalau bagi saya mah begitu ya. Karena yang dikatakan ya tetap apa yang dikatakan, dia tetap make sense. Cuman memang Rismon itu orangnya seperti itu. Dan mereka sekarang ada di kubunya Bang Bill. Cuman yang kalau kita melihat Rismon begitu, kasihan. Ada akhirnya dia itu nggak terima di mana-mana. Di kubu kita ya udah malas begitu ya. Amit-amit begitu. Datang ke kubunya Bang Bill juga nggak mau diterima juga begitu. Nah, cuman beberapa catatan di antaranya misalkan ada argumen kan dari dulu kalau Rismon memang betul lulusan Jepang. Kenapa dia itu tidak lancar berbahasa Jepang begitu? Saya katakan itu tidak valid untuk menuduh Rismon itu
bukan lulusan Jepang. Kenapa? Karena tidak semua orang yang sekolah di Jepang itu bisa berbahasa Jepang. Apalagi kalau kampusnya itu kelasnya standarnya internasional. Dan coba Anda lihat video sebelum video ini begitu ya, video yang kemarin di channel Bang Bil ini. Sama juga ke orang yang datang ke sana bahasa Jepangnya nggak canggih-canggih amat, itu malah pakai Google Translate begitu. Itu menunjukkan bahwa argumen mereka yang tidak benar. Makanya saya katakan Rismon ini saya tidak tahu ijazahnya asli atau bukan, tapi itu tidak penting karena yang sedang kita bahas di sini adalah ijazah Jokowi begitu. Tapi argumen yang mereka katakan dari kemarin-kemarin itu tidak valid. Dan kalau sekarang sampai datang ke Yamaguchi, itu pun mereka tetap saya kira tidak akan memiliki legal standing untuk melaporkan Roy Suryo, kecuali kalau pihak Yamaguchi sendiri yang mau repot-repot untuk memperkarakan Roy Suryo lagi, untuk memperkarakan siapa, Rismon begitu. Makanya itulah saya kira yang menjadikan si Rismon itu dia mau masuk ke kubunya Jokowi begitu, karena dia sudah berpikir ini bisa nggak siapa Bang Bil ini memperkarakan saya, membedakan saya. Mungkin ya kata pengacaranya gak bakalan bisa gitu. Dan siapa tahu entah apa kejahatan Rismon selain itu ya yang sekiranya ada di tangan pihak Jokowi, kita tidak tahu. Nah, kita akan saksikan saja dulu ini ya. Check it out. Check it out. Ayo ke check it out. Yang paling mencengangkan, Rismon Hasyolan Sianipar terinformasi sudah meninggal dunia. Yamaguchi, Jepang. Kita bahas. Nah ini YouTuber Nusantara semuanya ada kayak gini. Kita mana punya. Ya, mudah, buatnya gampang. Bukan masalah buatnya, kita mana punya apa soliditas seperti ini. Harusnya punya lah ya, YouTuber yang ada juga. Guys, ada kembali bersama saya lagi Bang Bil. Ini video aku ambil di taman, salah satu taman di Yamaguchi. Aku nggak tahu namanya apa tadi ya. Nanti aku tulis National Park apa gitu. Kayak bonsai itu ya. Nggak update gue. Kita mau bahas sedikit soal perjalanan kami di beberapa saat yang lalu ke kampus Yamaguchi, Jepang. Di luar soal kita mau memverifikasi email yang dilakukan oleh Bang Joshua bersama Roni Teguh untuk mengkonfirmasi yang namanya ijazah, transkrip nilai, serta juga disertasi dan tesisnya Rismon Sianipar, dipastikan fix bahwa bahkan yang membalas email itu bertemu langsung dengan kami, ya, dengan Bang Joshua. Dia mengkonfirmasi benar, sayalah yang membalas email itu. Nah, email itu teman-teman tentu sudah tahu ya apa isinya, bahwa ijazah dan transkrip nilainya Rismon Sianipar itu tidak pernah ada. Nah, sekarang yang paling mencengangkan adalah, benarkah ada surat kematian? Beberapa momen yang lalu aku udah pernah bikin video ini. Kali ini aku mau membenarkan karena memang kita datang langsung ke kampus Yamaguchi. Bang Bil, kalau boleh tunjukkan dong mana akta kematiannya, mana surat yang dimaksud dengan kematian itu. Guys, sekali lagi ada ranah Interpol, ada ranah penyidikan, ada ranah hukum, dan ada ranah yang berkaitan dengan kepentingan aku secara pribadi untuk melakukan publikasi. Tapi dengan adanya video ini, saya ingin tegaskan kepada kawan-kawan bahwa jujur teman-teman Yamaguchi itu agak kaget bahwa nama yang kita sampaikan itu justru nama yang menurut mereka orang yang dimaksud ini sudah dipastikan juga tidak menyelesaikan studi oleh karena terkonfirmasi meninggal dunia. Nah, tentu yang akan membuktikan itu ya sekali lagi adalah pihak kepolisian, dan kami sendiri juga sudah mendapatkan data dari pihak Yamaguchi yang tentu ini ranahnya ranah hukum. Tapi begini. Baik, itu kan betul. Makanya dari awal Bang Bil itu tidak memiliki legal standing untuk melaporkan Rismon, kalaupun iya. Makanya ini menjadi apa ya, offside lah, makanya namanya Bang Bil offside mungkin ya. Ya apalah di offsidein dulu. Nggak punya legal standing. Makanya kalau itu urusan Interpol, seharusnya bukan bukan kepolisian Indonesia yang kemudian mencari-cari, karena apa ya namanya itu, lokus deliktinya itu dia bukan di Indonesia, tetapi di mana, di Jepang. Jadi kita orang Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Itu sebetulnya. Makanya saya lihat Rismon di sini merapat kepada Jokowi karena memang ini tidak bisa. Masih ada kesempatan lah Rismon buat kabur dari permasalahan ini. Dan siapa tahu di belakang permasalahan ini ada permasalahan yang lebih besar lagi yang kita masih belum tahu, yang bisa skakmat kepada siapa, Rismon begitu ya. Celaka bukan hanya dirinya tapi mungkin bisa keluarganya. Itulah mungkin yang menjadikan tekanan hebat buat Bang Rismon. Sepertinya sih demikian, bukan masalah ini. Aku nggak mau bahas itu lebih jauh. Teman-teman intinya sudah pahami bahwa informasi yang beredar tentang surat kematian itu
Ternyata bukan cuma sekedar isu hoax. Bahkan ketika kami datang ke Yamaguchi, Jepang, kami mendapatkan jawaban yang lebih konkret. Tapi sekali lagi, aku yakin pengembangan penyelidikan sampai ke penyidikan yang kemudian nanti terkuak di persidangan, pasti isu berkaitan dengan ijazah dan juga akte kematian ini bakal terkuak dan terungkap. Nah, sebentar, kalaupun ada akta persidangan, ini persidangan dari mana begitu? Ya, persidangan di mana? Tidak akan di Indonesia. Ini bisa dicatat dulu perkataan saya ya. Insya Allah permasalahan Rismon ini nggak bakalan sampai ke pengadilan, nggak bakalan sampai ke pemeriksaan juga sepertinya nggak bakalan sampai. Sepertinya, kalaupun ada nanti dari pihak Jepang yang harus memeriksa. Dan apakah surat kematian ini dia memang secara resmi dikeluarkan begitu? Karena kan surat kematian secara resmi dikeluarkan itu oleh kelurahan ya. Orang Jepang mana tahu gitu. Ini kelurahan. Yang penting ada tulisannya bahwa Rismon ini sudah mati. Seperti ya udah begitu ya, dicek aja udah mati begitu. Secara administrasi mungkin mereka juga tidak terlalu ketat. Kalau ada orang asing yang mengaku mati. Nah, makanya ini permasalahannya begini, kalaupun mau dilihat dari segi pidana, nanti masuknya ke kelurahan. Apakah kelurahan setempat itu memang mengeluarkan akte kematian itu atau tidak? Nah, kalau misalkan kelurahan ini mengeluarkan akta kematian ini atas permintaan orang yang di dalam aktenya masih hidup, baru di sini bisa pidana ini karena lokusnya di Indonesia. Begitu, dari situ masuknya. Jadi masuknya bukan bukan masalah tentang Yamaguchi, pemalsuan dokumen, nggak ke sana, tapi pemalsuan dokumen di sini di Indonesia. Kenapa kita begitu serius mendalami masalah Bang Rismon ini? Kenapa kami begitu kekeh untuk melakukan wawancara dan juga bahkan jauh-jauh dari Indonesia datang ke Jepang? Ya, ini sekali lagi bukan cuma soal kekisruhan seorang Joko Widodo dan juga Rismon Hasiholaun Senipar. Bukan cuma perbuatan buruk yang dilakukan Rismon terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi ini perbuatan buruk yang dilakukan Rismon terhadap Republik Indonesia, bahkan terhadap Jepang. Spesial terhadap Yamaguchi. Aduh. Ya, itu terhadap Yamaguchi saja, karena di dalam permasalahan ijazah itu gak dimau. Kalau buat kita begitu ya, jadi masalah bukan ijazahnya Rismon. Tadi kemarin pas ketemu sama salah satu sensei itu bilang, iya, ini memang kami mendapatkan informasi ini. Bahkan dia meminta kepada salah satu mahasiswanya yang kebetulan mahasiswa dari Indonesia, tolong kamu juga harus bantu teman-teman yang melakukan penelusuran ini, sebab ini untuk memperbaiki citra Yamaguchi Jepang. Kan gitu, biar bagaimanapun alma mater kita ini harus dijaga dengan baik. Tuh katanya sang sensei. Jadi guys, nggak sia-sia ya, saya juga berani membuat video ini karena memang kita mendapatkan dari pusatnya langsung informasi ini, kita mendapatkan datanya langsung. Tinggal kemudian ada yang kita serahkan ke hukum, ada yang kita serahkan kepada pihak penyidikan, ada yang nanti dari pihak kami juga akan share kepada ruang publik. Tidak semua tentunya, dan ini perlu kita menjaga kehormatan dan menjaga hukum itu sendiri. Bang Jo, coba jelaskan ke publik. Sebentar ya, justru kalau kita itu melihat begini, ini kan para peliharun juga sudah mengatakan. Jadi permasalahannya bukan hanya karena Rismon itu pernah satu kubu atau dulu satu kubu dengan kita, kemudian kita itu membela Rismon, tidak. Karena memang ini tidak ada landasan hukumnya. Jadi jangan sampai punya pola pikir termul begitu ya. Pola pikir termul itu asal mereka itu merasa ini ada masalah, kemudian dilaporkan kepada kepolisian dan kepolisian itu pasti menerima. Enggak, ini harus ada legal standingnya, dan Bang Bill itu tidak punya legal standing untuk melaporkan Rismon. Bukan berarti kita gak senang begitu ya. Kalau sekarang kita sih senang, ya selamat, terima kasih banyak. biar tahu rasa dia. Begitu, bukan berarti kita gak senang kita mah Rismon itu dipermasalahkan sama Bang Bill. Cuman ini permasalahannya kan bukan masalah senang dan tidak senang, tetapi di dalam perspektif bagi kami begitu ya, saya lihat Bang Bill ini tidak punya legal standing. Nah, makanya di dalam memperkarakan Rismon begitu dari kubunya orang-orang yang masih anti kepada Jokowi itu lain, bukan dari permasalahan ijazahnya Rismon ini, tapi dari permasalahan sumpah palsu yang dibuat di beberapa persidangan itu. Itu nanti yang terjadi. Dan kalaupun memang misalkan mau ya Bang Bill punya legal standing ke sana, entahlah. Nah, saya tidak tahu itu. Bisa diobrolin sama orang yang lebih ngerti hukum aja. Sebenarnya kenapa akhirnya kalau memang benar, dan tadi kan ke Yamaguchi itu akhirnya kita juga mendapat informasi, mengkonfirmasi
benarlah Rismond Hassioran Sianipar ini telah meninggal dunia. Itu gimana Bang Jo? Kenapa sampai sejauh itu kelakuannya gitu? Iya, itu juga yang membuat kita geleng-geleng dari awal ya. Kok bisa ada orang yang berani mengaku meninggal dunia gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarah akademiknya, histori yang kita konfirmasi kemarin ya, bahwa dia sebenarnya tidak lulus gitu ya. Dan kemudian terdapat informasi atau statusnya di akademik tersebut itu sudah meninggal dunia gitu ya. Kalau analisa kita ya karena memang ada ketidakmampuan dia untuk mempertanggungjawabkan sesuatu gitu ya. Sehingga itulah alat satu-satunya yang memungkinkan dia supaya tidak dikejar lagi gitu ya. Bisa itu karena dia diminta harus menyelesaikan perkuliahannya atau ujiannya gitu ya, atau menyelesaikan studinya, atau mengembalikan. Kenapa orang Jepang begitu sangat? Sebentar, dan sekarang ya orang itu ada di pihak Anda. Orang yang tidak punya integritas, kita itu bersyukur ya, karena orang-orang yang tidak berintegritas ternyata dibersihkan dengan sendirinya di tengah jalan begitu. Pak Roy Suryo coba mau kurang apa? Oh, itu dibulinya habis-habisan kan, Roy Panci, kemudian permasalahan begitu, Hambalang dan lain sebagainya. Beliau tetap aja nggak mau ngapain begitu, mau apa? Ayo, karena ini lain hal begitu ya. Jadi jangan, memang salah satu jurus Jokowi yang paling kuat itu kan karakter assassination ya. Si Jokowi itu senangnya mengembangkan karakternya sendiri, kemudian di lain pihak dia itu membunuh karakter orang lain. Ya seperti inilah keadaannya. Itu hanya menunjukkan kepada kita, Jokowi mainnya terang-terangan seperti ini, udah nggak malu-malu lagi. Informasi privasi. Lah, saya kan 3 tahun tuh dulu sekolah di Jepang ini, jadi tahu sekali bagaimana menghormati hak privasi seseorang gitu. Jadi kalau kita ribut aja di sebelah, polisi itu bisa datang menanyakan hanya untuk jangan ganggu hak privasi saya, karena wilayah kan punya hak privasi tersendiri di Jepang. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen itu yang memang kita lihat informasinya itu memang ada gitu kan. Baik, sebentar, ini bisa dilihat ya video yang kemarin Pak Roni ini pun bicara bahasa Jepangnya nggak terlalu lancar juga dari apa yang kita lihat di dalam video begitu ya, nggak tahu kalau nyatanya bagaimana. Makanya argumen bahwa Rismond itu bukan lulusan Jepang hanya karena tidak bisa bahasa Jepang itu lain soal. Pak Roni pun gak terlalu bagus, cuman kalau dengar paham, dia paham. Jadi paham sama ngomong itu kan lain hal. Saya di Jawa lama begitu ya. Kalau orang Jawa ngomong apa saya paham. Tapi wes ngomongnya Jowo itu wangel. Wangel. Saja kan kita tidak perlu bahas di sini. Nah, hanya ditampilkan dan kita hanya tahu bahwa itu nanti kalau diperlihatkan diambil oleh penyidik nanti yang berhak. Artinya itu menjadi bukti tambahan bahwa confirm yang bersangkutan benar-benar tidak lulus dari Yamaguchi. Itu sebenarnya kalaupun pemberitahuan benar dia meninggal dunia kepada pihak yang berwenang, ke siapa? Ke Yamaguchi-nya atau pemerintah? Tadi kita lihat kan prosesnya kan, bagaimana sensei itu dia terima email. Nah, terima email itu dia akan konfirmasi ke satu tempat di office General Affair-nya tadi. Nah, di situlah dikonfirmasi. Nah, kemudian dia perlihatkan surat dan sebagainya. Senseinya terakhir tanda tangan. Nah, dokumennya semua ditutup. Nah, dengan di situ bahwa itu sebabnya kita tidak akan pernah ketemu disertasi dengan tesisnya. Bahkan yang beredar ijazahnya itu pasti membuktikan itu palsu. Gitu. Nah, itu luar biasa. Bang Jo, kenapa masyarakat Indonesia kita kok percaya sama Rismond Sianipar itu? Iya, jadi harusnya kalau nanya kenapa masyarakat Indonesia itu percaya sama Rismond, nanya aja bukan sama Joshua, nanyanya sama kita yang memang benar-benar percaya sama perkataan Rismond. Enggak ada urusannya sama ijazah sama sekali, Bang Bil ya. Kamu itu mau data A1 tentang Rismond, jauh-jauh datang ke Jepang. Kamu mau nanya kenapa kita percaya sama Rismond? Tanya kita, nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Mau main ke Garut, ayo kita jajan dodol. Ayo Bang Bil. Yang pertama dia punya pengakuan sebelumnya ya, dan dia udah melakukan rekayasa itu sejak jauh hari
ya. Mulai dari dia pulang ke Universitas Mataram, dia membohongi semua kolega-koleganya gitu ya. Dia mengaku sudah lulus dan tidak mau ngasih ijazahnya gitu ya awalnya gitu ya. Tetapi karena ada urusan akademik dan membutuhkan untuk akreditasi, akhirnya dia memberikan ijazah palsunya inilah gitu ya. Ya jangan lupa itu kan yang pertama memperkenalkan itu Pak Oto. Pak Oto itu bapaknya Pak Yakub. Pak Yakub itu kuasa hukumnya Jokowi. Jadi itu kan satu jaringan juga pada akhirnya. Ya, cuman dia itu kembali entah ini apa Jokowi itu kurang koordinasi kalau memang misalkan Rismond ini memang orang tanaman Jokowi begitu. Cuman kan kecurigaan ke sana ada. Tapi kalau analisa saya sih ya tidak terlalu begitu. Cuman kalau memang begitu kan pada akhirnya Jokowi juga banyak menutupi perkara-perkara dari dari YouTuber Nusantara begitu. Jadi kalau urusannya sama politikus ya sama politisi susah. Mereka itu kadang-kadang kita itu melihat bahwa dia itu punya musuh, padahal musuh yang kita sangka dia itu adalah musuhnya, ternyata dia adalah temannya. Ada politisi-politisi makanya gitu, apalagi kalau sudah sekelas bisa jadi presiden, itu udah main canggih ya. Kita tahu kemarin bagaimana tatkala ada penyiraman air keras itu kan ngeri tuh. Ya ada orang yang memverifikasi di situ, itu orang dari Kontras ya begitu. Katanya ada yang ngomong kayak gitu tuh. Dalam pengertian bahwa ini kita main udah bukan main kelas ecek-ecek. Jadi kalau bermain tentang mafia, tentang tentang operasi intelijen, itu kita sudah bukan membicarakan tentang film di sini, kita membicarakan real life. Ya memang aslinya kenyataannya ada. Dan itulah yang kita dapatkan dari UNRAM sebenarnya. Itu yang kita verifikasi juga ke Yamaguchi gitu ya, dan mengkonfirmasi bahwa itu tidak pernah diterbitkan. Jadi jelas publik bisa menyimpulkan gitu ya, ketika Yamaguchi tidak menerbitkan, tiba-tiba ada, otomatis bisa dikatakan palsu lah gitu ya. Nah, ya kenapa masyarakat percaya? Karena dia memang punya karya-karya, meskipun karya itu menurut kita sih hanya how to ya, buku-bukunya itu how to ya. Jadi itulah yang dijadikan dia andalan. Ketika dia dapat sertifikasi dosen tahun 2009, nah biasanya sertifikasi dosen ini harus dipelihara. Ya, dia harus menambahkan karya-karyanya di sana supaya itu bisa cair terus gitu ya. Nah, dia membuatkan buku-buku itulah, buku-buku how to itu, panduan-panduan yang sebenarnya nggak laku tetapi itu diklaim dia menjadi karya ilmiahnya dia. Kan ada kumnya itu nilaiannya ya, sehingga dia bisa mencairkan dana-dana tunjangan-tunjangan tersebut. Itu laku apa nggak lakunya kalau bisa diobrolin. Kalau Anda itu mau berbicara tentang keilmuan, jadi Joshua ini katanya ahli, tapi dari perkataannya, pola pikirnya itu bukan perkataan dan pola pikir ahli begitu. Ini cuma buku-buku how to, ya itu kan tetap karya ilmiah itu satu. Meskipun bukunya nggak laku mau enggak, itu tetap karya ilmiah. Kalau dia diakui mau apa begitu. Kita itu bukan lagi jualan. Orang ya kalau lagi berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan itu sedang bukan jualan kok. Apalagi tentang digital forensik misalkan, itu bukan suatu buku yang mana bisa laku sampai ribuan eksemplar per tahun. Saya rasa bukan seperti novel aja susah mau kayak gitu. Apalagi ini segmentasinya terbatas dan sebagainya. Ini Joshua nih, ini saya mau nunjukin aja kelas-kelas YouTuber Nusantara itu seperti ini ya. Seperti ini kelas-kelas, ya bukan YouTuber Nusantaranya, ya YouTuber Nusantara lah sama saja. Kelas-kelasnya termulti seperti ini. Mereka itu nalar berpikirnya jongkok. Nah sekarang udah terbukti tuh Rismond yang yang nalar berpikirnya jongkok, nggak kuat lama lu ada di posisi penentang Jokowi itu, akhirnya kan ketermul juga. Nah, kenapa di bukunya itu lebih banyak didominasi bukan nama Rismond, malah nama Vivian Siaan itu yang konon istrinya beliau ya? Iya. Itu gimana itu? Maksudnya jadi, apa memang istrinya juga kuliah sama-sama dengan Rismond? Kalau saya menganalisis ya, jadi kemungkinan dia ada kekhawatiran awalnya akan ketahuan gitu ya, sehingga dia buatkan atas nama istrinya. Kan istrinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan latar belakang IT, ya kan? Bukan, dia kan di buku-bukunya itu kan tentang program-program teknis dunia teknologi. Iya, itu kan orang IT harusnya kan, orang komputer. Rismond sendiri bukan orang komputer. Dia tidak ada hubungannya dengan komputer sebenarnya, gitu ya. Dia konsentrasi di bidang teknik kendali di teknik elektro. Di sana nggak dipelajari basic-basic atau teknik-teknik yang berbau teknologi informasi. Memang ada dasar-dasar komputasinya gitu ya, tetapi bukan fokusnya di situ. Nah, itu tidak harus fokus ya. Kita itu di hukum pernikahan juga demikian. Kita nggak fokus ke dalam hukum
acara misalkan begitu. Kita juga tidak fokus, namanya bukan hukum pengadilan negeri begitu, bukan seperti itu, hukum umum enggak. Cuman kalau misalkan sudah keluar situ kan fleksibel pada akhirnya apa-apa yang kita pelajari di kuliahan itu. Ini memang pola berpikirnya bukan pola berpikir apa ilmuwan. Ini siapa Joshua itu? Nggak tahu kenapa mungkin di Yamaguchi Iya. ada belajar memang dia itu Iya. ya, tetapi yang pasti kan tidak lulus gitu ya. Nah, kemudian setelah dia pulang mungkin Iya. gitu ya, dia mengaku lulus gitu ya, kemudian diurus sertifikasi dosennya dibantu oleh kampus gitu ya. Iya. Sehingga mau tidak mau dia harus menyiapkan atau mengumpulkan kredit lah istilahnya ya, supaya sertifikasi dosennya itu bisa lancar, bisa tetap diterimanya dan seterusnya. Nah, itulah banyak buku-buku. Nah, kenapa pakai nama Vivian? Karena mungkin ada kekhawatiran ketika misalnya ada yang menemukan dia ternyata menulis buku dan seterusnya kan Iya. ketahuan nih namanya, makanya dibuatkan atas nama istrinya. Dan istrinya sebenarnya lulusan apa? Kampus apa? Kampus UGM, sastra. 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 Bagaimana tuh ceritanya sastra tapi bicara soal teknis gitu? Nah, ini harus diingat Bang Bill ya. Pola pikirnya kayak seperti ini. Orang yang dia itu tidak memiliki gelar profesional bukan berarti dia itu tidak boleh berbicara tentang suatu perkara. Nggak seperti itu pola pikirnya. Kalau dia itu punya kemampuan, dia itu bisa berbicara tentang apapun yang dia itu memiliki kemampuan atas hal itu. Adapun keluar dari kampus kemudian dia itu memiliki ijazah begitu, dia hanya menunjukkan bahwa orang itu secara legal begitu ya, secara legal diakui kemampuan keilmuannya oleh satu instansi tertentu. Yang mana kita lihat sekarang banyak sarjana itu lebih goblok daripada yang tidak sarjana, banyak. Saya bisa membuktikan hal itu ya. Jadi nggak begini, bagaimana karena seseorang itu nggak punya gelar. Saya bukan dalam keadaan membela Rismon secara umum, saya cuma mengungkapkan betapa dungunya perkataan para termul itu. Di sini antara kedunguannya itu. Dan kalaupun misalkan kita mau seperti itu semuanya begitu ya, Bang Bill juga bukan kuliah di media misalkan, terus ngapain punya YouTube? Kan sama saja. Jadi nggak seperti itu pola pikirnya. Kita lihat saja apa yang diomonginya. Istrinya siapa, Rismon misalkan berbicara tentang database, misalkan berbicara tentang bahasa Python, itu kan mudah sekali untuk dipelajari begitu. Dan kalau misalkan kita tinggal lihat saja basic tentang Python yang ditulis oleh Mbak Vivian itu benar atau tidak, kan tinggal di situ saja. Jadi jangan sampai mengkerdilkan orang-orang yang punya semangat untuk belajar apapun itu meskipun tidak di perkuliahan. Silahkan belajar dengan sangat baik, pertanggungjawabkan bahwa Anda itu belajar, dan kalau Anda ingin punya karya dalam hal apapun meskipun Anda itu bukan lulusan tentang apa yang Anda ingin punya karya di situ, silahkan, gak usah berkecil hati begitu. Jangan sampai mau diketawain kayak orang Bang Bill ini ya. Dia juga bukan siapa-siapa kok begitu. Dalam pengertian saya mau menunjukkan bahwa para termul ini ya beginilah pola pikirnya. Jadi saya akan tutup saja seperti ini. Agak susah kalau kita ngobrolin termul itu, karena yang ngobrolinya A nanti argumennya B begitu ya, tidak merujuk ke A. Jadi ya ini yang dibicarakan ini kan sudah offset beberapa kali begitu. Pertama yang dibicarakannya adalah ijazahnya Jokowi, kemudian lari ke ijazahnya Rismon. Kemudian dari ijazahnya Respon kemudian lari kepada istrinya begitu. Terus lari-lari muter-muter terus, ini nggak bakal selesai. Permasalahan intinya ijazah Jokowinya nggak dibahas. Makanya mudah-mudahan video ini menjadi video terakhir tentang Rismon. Mudah-mudahan ya. Kita tutup saja dulu dengan dengan salam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maghfirah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.